Oke guys, jadi untuk prakerja, kartu prakerja ini gelombang 9 sudah dibuka. Jadi buat kalian yang belum daftar di gelombang 9, buruan daftar. Kalau yang belum punya akun, baru pertama kali daftar, segera bikin daftar sekarang. Kalau yang sudah pernah daftar dan belum berhasil, bisa langsung gabung lagi, tinggal masuk login di prakerja.co.id lalu klik gabung di gelombang 9 seperti itu ya. Dan coba kita ya baca komentar-komentar yang ada di prakerja.co.id. Di sini ada 31.918 komentar dan berbagai keluhan ya dari para nasabah. Kita sebutnya nasabah ya. Kalau prakerja ini nasabah saja ya. Rakyat. Karena yang daftar ini kan rakyat seperti itu ya. Aku bacain dulu ya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, gelombang 9 ini kartu prakerja telah dibuka dan ini resmi ada di www.prakerja.go.id ya guys. Dan ini untuk membuat akun dan mendaftar prakerja ini sebelum daftar kamu harus memastikan dulu kamu sebagai warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, kemudian tidak sedang sekolah ataupun tidak sedang kuliah. Cara daftarnya yang pertama kamu buka dulu nih ya, pakainya Google Chrome ya. Karena aku udah pernah nyobain pakai selain yang Chrome itu nggak bisa. Jadi aku rekomendasiin kalian langsung buka di Google Chrome aja. Chrome, oke. Oke, langsung pertama buka dulu www.prakerja.co.id. Kemudian siapkan dulu nih, kalian harus punya foto KTP dulu. Kalian foto dulu KTP kalian ya, harus jelas, benar-benar jelas. Kemudian kalian atur dulu atau edit dulu ya. Jadi harus maksimal 2 MB. Jadi kalian ubah dulu fotonya, kalian edit dulu sampai maksimal itu 2 MB. Biasanya kalau di atas 2 MB itu nggak diterima kayak gitu filenya. Jadi usahakan di bawah 2 MB seperti itu ya guys. Kemudian setelah kalian nyiapin udah dipoto nih KTP-nya, kalian juga ambil kakak kalian supaya udah tersedia ya. Jadi ketika kalian isi data terus diminta ngisi data diminta ngisi nomor kakak, jadi kalian bisa langsung ngisi seperti itu. Jadi menyiapkan ke nomor kartu keluarga, kemudian nomor NIK-nya di KTP, masukkan data dirinya, ada nama, alamat, nomor KTP, kemudian nomor kartu keluarga, lulusannya apa, terus sekarang kalian tinggal di mana, apakah sesuai dengan alamat tinggal di KTP kah atau enggak, kayak gitu ya guys. Nah, selanjutnya kalian bisa mengikuti aja ya petunjuk yang ada di layar HP kalian atau di layar komputer kalian untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun. Kalau misalkan sudah, jadi kalian juga harus menyiapkan dulu nih kertas dan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar online. Ini aku jelasin dulu ya karena aku udah pernah ngisi. Jadi kalian emang wajib, kalau kalian udah di luar kepala sih ya nggak usah. Tapi usahakan sih kalian udah nyiapin kertas kosong, terserah kalian kertas yang bebas, kemudian pensil ataupun pulpen itu buat coret-coret. Jadi kalau buat ngitung-ngitung ya, kalau misalnya kalian HP-nya ada 2, buat kalkulator bisa. Kalau punya kalkulator pakai kalkulator bisa, tapi ada coret-coretannya juga. Kalau aku sih lebih mudah pakai itu ya, pakai pena jadi buat nyoret-nyoret gitu. Jadi untuk tes motivasi dan kemampuan dasar itu, kalau untuk tes motivasi itu biasanya soalnya itu setuju atau tidak, setujukah atau seberapa setujukah kamu dengan ini seperti itu loh guys. Jadi itu nanti jawabannya itu bukan salah atau benar. Jadi jawabannya itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral, seperti itu loh guys. Nah, kalau untuk kemampuan dasar ini itu dasar banget, mudah banget menurut aku. Ini matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian, dan juga ada penjumlahan dalam bentuk bilangan. Kemudian ada grafik misalkan penjualan dari tahun ke tahun, produksi gula dari tahun ini sampai tahun ini, kayak gitu loh guys. Jadi mudah banget lah ya. Oke, yang kelima tinggal klik gabung pada gelombang yang sedang dibuka, dan keenam nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS ya.
Informasi selengkapnya seputar pendaftaran bisa dibaca-baca aja di www.prakerja.co.id. Nah, sekarang aku mau baca ini komentar-komentar dari para netizen ya, netizen yang sudah pernah daftar. Di sini aku perhatiin ya, aku udah ada baca-baca, ada beberapa keluhan. Mari kita bacain satu-satu. Nah, contohnya ini dari Mariska, katanya update. Insentif tanggal 12 September belum diproses, tanggal 14 berubah status langsung gagal. Tanggal 16 berubah status dalam pengecekan katanya. Tanggal 17 statusnya belum diproses. Nah, ini gimana? Ini gimana toh? Nah, nggak tahu deh, ini udah di apa namanya dibales belum sama adminnya Prakerja. Coba kita baca dulu ya. Oke. Katanya sabar Mbak, punya aku aja belum cair sampai sekarang, jadwalnya aja tanggal 12. Cek berkala e-walletnya aja, biasanya status di dashboard masih sedang proses dan lainnya, tapi di e-wallet udah ada. Dan untuk cairnya uang itu sabar aja nunggunya, karena biasanya itu cair enggak pas dengan tanggal yang tertera, nunggu 3 harian ya. Nah, coba chat CS Prakerja atau OVO aja ya. Seperti itu ya guys. Kemudian ada lagi nih dari Najwa Rahjab, kalau mau daftar lagi tapi nomor KTP sudah terdaftar gimana? Ini udah aku bahas ya di video YouTube aku sebelumnya. Jadi kita udah daftar tapi kita belum lolos. Jadi kita masih bisa daftar lagi, tinggal login aja lalu klik aja gabung lagi, dan nggak perlu mengikuti tes lagi karena sudah, dan tinggal menunggu verifikasi aja gitu data kita dicek sama pihak prakerja.co.id-nya. Ini tuh jawabannya juga sama kan, silakan login dengan email yang sudah pernah didaftarkan, klik tombol gabung. Oke, seperti itu. Selanjutnya, maaf Min, saya mau ikut lagi tapi kok tidak tersedia gelombang ya? Kalau tidak tersedia berarti gelombangnya belum dibuka. Kalau sudah dibuka sampai tanggal tertentu itu pasti kita masih bisa daftar. Tapi kalau kita daftarnya itu mepet, biasanya itu misalkan nih kita baru pertama kali daftar, jadi isi data dan lain-lain, kemampuan dasar misalkan sampai tanggal 17 ya, dan kita mepet daftarnya tanggal 17, biasanya nanti kuotanya langsung tidak tersedia dan tidak ada gelombang yang tersedia, jadi kita harus menunggu gelombang berikutnya seperti itu. Jadi usahakan sih kalau mau ikutan prakerja ini, misalkan hari H langsung dibuka gelombang 9 ya, jadi kalian daftarnya itu cepet-cepetan karena kuotanya kan terbatas seperti itu. Oke ya, sebentar. Oke Manula, kok verifikasinya nggak ada ya di email? Saya masuk dah nunggu ini. Halo, mohon maaf cek bagian spam. Iya, jadi ketika pendaftaran kita kan masukkan email ya guys. Jadi masukkan email, nomor HP juga kita masukkan ya. Tadi saya lupa. Jadi nomor HP juga dimasukkan. Ikutin aja petunjuk yang ada di desktopnya. Ada masukkan email. Nanti kalau misalkan sudah, kita konfirmasi. Jadi email yang masuk dari pihak prakerja nanti masuk ke email kita konfirmasi aja seperti itu. Tinggal dicek aja di kotak masuk. Kalau nggak ada, coba kalian klik aja ya di spam. Biasanya kan masuk ke spam seperti itu ya guys. Oke. Katanya nih ada lagi yang curhat, katanya ada nggak sih di sini dari gelombang pertama sampai sekarang nggak lolos. Ini mau gelombang ke-9 pasti nggak lolos lagi. Wak. Ada nggak? Kalau ada komen ya di YouTubeku ya. Ini ada beberapa yang balas, katanya sama, hahaha, hadir entah apa salah. Nah, apa salahku, katanya hadir aku kak, by the way itu kenapa ya? Saya bikin surat pernyataan tapi kok nggak terkirim ya, masih dalam antrean katanya. Kiki Amelia Kiki, yang insentifnya harusnya cair tanggal 16 tapi sampai sekarang masih sedang dalam proses ini kumpul katanya. Kemudian ada Firna, kok belum dapat email verifikasinya ya? Aduh, itu gampang banget sebetulnya ya. Kalau kalian belum dapat email verifikasi ya udah, pokoknya email dari manapun, kalau kalian udah nunggu email ya kalian juga ngecek dong ya spamnya kayak gitu. Biasanya kan kotak masuk, biasanya ada yang masuk ke spam juga.
belum diproses, sedang diproses, gagal, sedang dalam pengecekan, belum diproses, kumpul di sini. Oh my god, ini lucu sekali. Oke. Di sini coba aku mau bacain juga. Min mau nanya nih, tolong dijawab ya. Insentif harusnya tanggal 15 turun, belum diproses, tiba-tiba langsung gagal, besoknya dalam pengecekan. Nah, sekarang malah balik lagi ke belum diproses. Ini apakah ada jawaban dari pihak prakerja? Ini katanya mungkin paling telat hari Sabtu kayaknya Kak, tapi yang banyak-banyak bersabar aja dulu ya, melatih kesabaran. Katanya gitu. Kemudian aku bacain lagi ya, katanya ini ada yang dulu lagi nih. Nih, ini dulu nih. Kalau saldo 1 juta itu udah ada, itu artinya lolos apa enggak ya? Tolong dijawab jika berkenan. Coba kita buka dulu ya, karena ini juga untuk menambah-nambah pengetahuan tentang prakerja. Coba ya, kita coba. Saldo 1 juta dikhususkan untuk membeli pelatihan aja Kak. Setelah kakak ikut pelatihan, kakak lolos nih. Kakak lolos di ininya, di pelatihannya, terus udah keluar sertifikatnya, berarti kakak fix lolos dan jadwal insentif itu udah bisa keluar. Jadi kita mengikuti pelatihan dulu ya, daftar dulu, udah lolos nih, udah lolos datanya, kita ikut pelatihan, kemudian udah keluar sertifikatnya duh. Keseleo lidahnya. Jadi udah fix itu lolos. Kemudian oke, selanjutnya aku bacain lagi. Ini katanya gini. Saya dari gelombang 4 lupa mencatat kode voucher, tapi kan seharusnya nampak di riwayat transaksi berhasil di platform Tokopedia. Tapi setelah saya buka tidak ada transaksi berhasil dan kode voucher nggak ada yang tertera, padahal uang pelatihan sudah terpotong katanya. Tolong jawab dong solusinya. Saya udah coba hubungi CS sama pihak penjual pelatihan, tapi sampai sekarang belum ada respon. Oh, jadi ini info juga buat kita semua guys. Jadi buat kalian kalau mau misalkan ini kayak Mbak Carolina ini ya, jadi dia nggak mencatat kode vouchernya, diingat ya. Jadi kita juga perlu mencatat kode vouchernya. Jadi barangkali nanti ada kasus yang sama, jadi kan kita punya kodenya berapa, seperti itu. Kalau misalnya kita menghubungi CS atau pihak penjual pelatihannya, kita bisa ngasih tahu kodenya sekian kayak gitu. Karena di sini katanya tidak ada riwayat transaksi ya. Terus juga tidak ada keterangan kode vouchernya juga nggak ada. Padahal uang pelatihannya sudah terpotong. Coba kita baca dulu ya. Apakah ada jawaban? Kemudian coba. Nomor saya, email saya sudah terpilih. Sudah di-set tapi emang sudah tidak ada. Di dashboard prakerjanya udah aktif belum pelatihannya? Oke, nanti kalau misalkan aku kan emang baru daftar ya guys, baru daftar prakerja gelombang 8 dan nggak tahu kenapa juga gagal, dan aku ikut lagi gelombang 9. Nanti kalau gelombang 9 ini berhasil, nanti aku kasih rekotan tentang itu ya, proses demi prosesnya. Nanti aku kasih tahu ke kalian, oke? Oke, semangat buat kalian yang ikut ini. Ini buat pengetahuan aja sih ya. Buat pengetahuan juga keterampilan. Sebetulnya sih untuk keterampilan kita kan kita bisa cari di YouTube, kan banyak banget ya ilmu yang ada di YouTube, tutorial inilah itulah, semuanya ada, otodidak. Tapi kan kalau ini kan kita dapat sertifikatnya, kemudian ada insentifnya pula, nilai plusnya kita dapat uang saku juga guys ya. Siapa sih yang nggak mau ya kan, apalagi sekarang ini lagi pandemi ya kan. 600 kali 4, 2,4 jutaan. Oke, lanjut. Coba aku bacain juga. Min, maaf mau tanya, harusnya kan insentif saya cair hari ini ya.
Kalau kata temen biasanya H-1 keterangannya berubah jadi sedang diproses. Ini punyaku kok sudah hari H keterangannya masih belum diproses ya. Kenapa? Kok boleh? Kalau boleh tahu mohon keterangannya, terima kasih. Seperti itu ya guys. Jadi itu sekedar info aja buat kita semua. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Oke, selamat mendaftar, semoga berhasil, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.